Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Baiklah teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan metode dan pendekatan sosiologis dalam penafsiran. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu metode dan pendekatan sosiologis, di sini saya akan menjelaskan sebelum kehadiran agama saat ini dituntut untuk terlibat secara aktif dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat manusia zaman sekarang. Agama tidak boleh kita jadikan sekedar ajang kesolehan, tetapi secara konsepsional mampu menunjukkan cara-cara yang efektif dalam memecahkan suatu masalah. Karena tuntunan terhadap agama seperti yang demikian dapat dijawab manakala pemahaman agama yang selama ini banyak menggunakan pendekatan teologis normatif dilengkapi dengan pemahaman agama yang menggunakan pendekatan lain yang secara operasional dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul. Karena apa? Karena berbagai pendekatan tersebut diantaranya pendekatan teologis, antropologis, sosiologis, psikologis, historis, budayaan, dan pendekatan filosofis maksudnya. Kenapa pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama? Karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Contohnya apa? Contohnya dalam Al-Quran itu yang menceritakan tentang Nabi Musa dan saudaranya Harun. Ketika Nabi Musa dijadikan budak oleh Fir'aun, seketika itu Nabi Musa bangkit karena ada teman atau saudaranya yaitu Nabi Harun. Maka itu Nabi Musa sehingga bisa mengalahkan Fir'aun. Karena apa? Karena sosialnya mereka tersebut, sehingga bisa bekerja sama satu sama lain gitu. Maksudnya gitulah. Selanjutnya, kalau kita berbicara masalah metode, ya sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu metode. Metode adalah istilah metode secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu meta yang berarti sesudah dan kata hodos yang berarti jalan. Jadi dengan demikian metode merupakan langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan yang telah dirancang dan dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan. Jadi metode itu adalah langkah-langkah. Jadi seseorang yang ingin melakukan suatu penelitian pasti mempunyai namanya metode. Metode itu langkah-langkah bagaimana seseorang itu bisa mencapai ke titik akhir atau titik temunya, sehingga apa yang ingin dicapai berhasil gitu. Jadi metode ini menurut orang Barat yang bernama Kenneler adalah metode itu struktur rasional dari pendidikan ilmiah yang hipotesisnya disusun dan diuji. Itu menurut Kenneler.
Jadi dalam penelitian sosiologi, menurut Kahmat digunakan 3 bentuk penelitian, yakni deskriptif, komparatif, dan eksperimental. Sedangkan menurut Spardan, selain metode itu adalah metode lain, yaitu explanatory, fungsionalisme, studi kasus, survei, dan historis komparatif. Jadi itulah metode. Jadi metode, saya ulangi lagi, metode adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang berarti sesudah, sedangkan hodos yang berarti jalan. Dengan demikian, metode adalah langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan yang telah dirancang dan dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan. Mungkin kalau soal metode sudah jelas mungkin. Selanjutnya kita bahas apa itu sosiologis atau sosiologi. Secara etimologi, kalau bahasa Arabnya itu lughatan atau bahasa, kata sosiologi adalah berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata socius yang berarti teman, dan logos yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Makanya kita mengenal bahwasanya sosial itu adalah bagaimana kita bisa berbicara dengan yang satu dengan orang yang lain. Jadi kita harus ada teman bicara gitu. Sedangkan secara terminologi atau istilahan yaitu ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Ini kan menurut orang Arab gitu. Ini kan menurut maksudnya orang Yunani. Jadi sosiologis itu pengertiannya begitu. Sedangkan sosiologi kalau dipandang dari Islam atau agama Islam, itu kita mengetahui bahwasanya karena menurut saya agama Islam itu tanpa ada sosial itu tidak bisa sukses, maksudnya tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena sosial itu sangat penting. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, itu kan mempunyai teman-teman, sahabat-sahabat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sukses. Karena sosialnya Nabi Muhammad SAW sangat bagus, sehingga Islam sampai hari ini berjaya dan makmur. Maka dari itu, marilah kita sebagai orang yang berpendidikan, setidaknya kita harus bisa memahami apa itu makna sosial. Karena sosial ini sangat penting gitu. Makanya dulu kita pernah belajar di waktu SMP, SMA, itu kan karena sosialnya kita, hubungan kita dengan teman-teman baik, sehingga terciptalah suatu kedamaian ketika kita hendak memberikan suatu ide atau pendapat sehingga bisa dipecahkan bersama-sama. Karena apa? Karena sosial kita baik. Makanya dari itu marilah kita tingkatkan sosial yang baik terhadap teman-teman, orang tua, guru, dan lain sebagainya.
Karena apa? Karena sosial atau hubungan itu tidak cukup hubungan sama Allah yang baik, tetapi hubungan sama manusia harus baik. Hablum minan nas wa hablum minallah. Jadi hubungan sama manusia dan sama Allah itu harus baik. Makanya dalam kaidah tafsir itu ada ayat yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Maksudnya apa? Wa aqimus sholah, dirikan salat, berarti hubungan kita dengan Allah harus baik. Wa atuz zakah, dan membayar zakat itu harus baik juga, berarti hubungan dengan manusia harus baik. Karena wa aqimus sholata wa di sana itu adalah dalam kaidah tafsir lil mutlaqil jam'i, karena ada kaitannya dengan kata sebelumnya atau ayat sebelumnya. Jadi setidaknya kenapa sosiologi ini, ilmu sosiologi ini sangat penting. Di sinilah letak keistimewaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh sosiologi dari Barat. Jadi tokoh-tokoh sosiologi dari Barat itu yang pertama, di sini saya melihat makalah sebentar. Mohon maaf. Di antaranya banyak sekali tokoh-tokoh sosiologi. Jadi dalam kajian pendekatan sosiologi dan studi Islam, banyak para penulis, baik penulis dari Barat maupun penulis dari Muslim itu sendiri, yang telah menghasilkan karyanya tentang sosiologi yang ada hubungannya dalam memahami agama. Di antaranya adalah tokoh Barat itu Clifford Geertz dan bukunya The Regeneration of Java. Tulisannya ini sangat memberikan kontribusi yang luar biasa, meskipun banyak kritikan yang dilontarkan kepadanya. Namun dari segi metodologi banyak manfaatnya yang bisa diambil dari karya ini. Geertz menemukan adanya pengaruh agama dalam pojok dan celah kehidupan Jawa. Jadi masih banyak lagi tokoh-tokoh Barat. Selanjutnya menurut Akbar, ini tokoh Muslim, Akbar S. Ahmad, tokoh-tokoh sosiologi dalam dunia Islam telah tumbuh dengan pesat jauh sebelum tokoh-tokoh dari Barat muncul, seperti tokoh Muslim Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni Al-Hawarizmi. Menurut sumber-sumber otentik, karya Al-Biruni lebih dari 200 buah, namun hanya sekitar 180 hanya saja yang diketahui dan terlacak. Banyak lagi, yaitu antaranya Ali Syariati, merupakan salah satu tokoh sosiologi yang menyatukan ide dan praktik yang menjelma dalam revolusi Islam Iran. Jadi banyak sekali, mungkin bisa dibaca di makalah. Tetapi inti dari semua ini adalah sejak awal permulaan sejarah umat manusia, agama sudah terdapat pada semua lapisan masyarakat dan seluruh tingkat kebudayaan. Kehadiran agama semakin dituntut untuk terlibat secara aktif di dalam memecahkan sebagai masalah yang dihadapi manusia. Agama tidak boleh dijadikan sekedar lambang kesolehan,
atau berhenti segera disampaikan dan khutbah, melainkan secara konsepsional menunjukkan cara yang paling efektif dan memecahkan masalah. Itu yang terpenting. Apa sih pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama? Banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Karena besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini, selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial dengan menunjukkan atau mengajukan 5 alasan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dalam Al-Quran atau hadis. Jadi sosial itu dalam Al-Quran atau hadis, karena keduanya ini adalah proporsi terbesar hukum Islam yang berkenaan dengan urusan muamalah dan lain sebagainya. Yang kedua itu bahwa ditekankannya masalah muamalah atau sosial dalam masalah Islam. Adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan. Tentu bukan ditinggalkan, melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan. Maka dalam agama Islam itu yang berjamaah itu kan lebih besar pahalanya, kan? Sholatul jamaah min afdali sholatil fajr. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu pahalanya besar sekali, itu 27 derajat. Sedangkan sendirian itu 1 pahala. Yang keempat itu dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah tidak dilakukan dengan sempurna atau batal, maka kifaratnya atau tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Jadi yang kelima, dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat amalan lebih besar daripada ibadah sunnah. Jadi kalau kita lihat dari pendekatan sosial dalam agama itu, iya banyak sekali gitu. Makanya yang telah saya jelaskan di atas tadi, jadi dengan sosial ini kita bisa berbicara dengan orang, bisa erat hubungannya dengan orang. Karena apa? Karena saya kasih ilustrasi bahwasanya lidi yang banyak itu tidak ada gunanya kalau satu doang. Tapi kalau sudah berkumpul semuanya, insya Allah halaman rumah kita bersih ketika kita sapu. Rumah kita bersih ketika kita sapu. Kenapa? Karena lidi itu sendirian tidak bisa bersatu. Tapi kalau sudah bersama-sama atau bersosial, insya Allah semuanya akan beres gitu. Selanjutnya Selanjutnya penjelasan ayat mungkin dijelaskan oleh saudara saya Andika. Terima kasih.